Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas izin dan kehendaknya kajian kitab Jama'ut Durus ini bisa dilanjutkan lagi. Semoga kajian ini dipandang oleh Allah dengan pandangan ridho. Dan tentunya mari kita niatkan kajian ini untuk mencari ridhonya. Semoga kajian ini benar-benar menjadi ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya pembahasan mengenai al-khulasatul i'rabiyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulmihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khulasatul i'rabiyatu, uraian singkat mengenai i'rab atau status kata terkait i'rab. Al-kalimatul i'rabiyatu arba'atu aqsamin. Kalimah yang dimaksud adalah kata. Kata yang terkait atau yang mempunyai kedudukan di dalam i'rab sebagai komponen penyusun rangkaian kalimat di dalam bahasa Arab itu ada 4 bagian. Musnadun wa musnadun ilaih wa fudlatun wa adatun, yaitu musnad, musnad ilaih, fudlah, dan adah. Wa qad sabaqa syarhul musnadi wal musnadi ilaih. Penjelasan mengenai musnad dan musnad ilaih telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada keterangan sebelumnya. Musnad adalah ma hakam tabihi ala syai'in, yaitu perkara atau kata yang digunakan untuk menghukumi sesuatu yang lain, atau sesuatu yang ditetapkan untuk sesuatu yang lain, atau kata yang digunakan untuk memberitakan kata atau sesuatu yang lain. Lebih jelasnya lagi adalah suatu kata yang dipredikatkan kepada suatu atau kata yang lain. Dan kata yang merupakan musnad adalah fi'il, isim fi'il, khabar mubtada, khabarnya fi'il naqis atau khabarnya kana wa akhwatuha, lalu khabarnya harf yang beramal sebagaimana amalnya laisa, yaitu ma, lata, dan in, sesuai keterangan sebelumnya. Selanjutnya musnad ilaih adalah ma hakamta alaihi bisyai'in, sesuatu atau kata yang dihukumi dengan sesuatu yang lain, atau kata yang lain, atau kata yang ditetapi oleh sesuatu atau kata yang lain. Kata yang diberitakan oleh sesuatu kata yang lain, atau dengan ringkas adalah kata yang dijadikan pelaku atau subjek dalam suatu berita. Sesuai keterangan sebelumnya, yang termasuk musnad ilaih adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada, isimnya fi'il naqis, isimnya harf yang beramal sebagaimana amalnya laisa, dan isimnya la li nafyil jinsi. Wa yusamma kullum minhuma umdatan li'annahu ruknul kalami fala yustaghna anhu bihalim minal ahwali wala tatimmul jumlatu bidunihi. Wa mithaluhuma as-sidqu amanatun. Masing-masing dari musnad dan musnad ilaih disebut sebagai umdah atau kata pokok pembentuk atau penyusun suatu kalimat. Karena musnad dan musnad ilaih itu adalah ruknul kalami, kata dasar atau kata pendukung terbentuknya kalam. Fala yustaghna anhu bihalim minal ahwali. Masing-masing dari musnad dan musnad ilaih itu, maksudnya keduanya itu adalah diperlukan dalam penyusunan kalimat dalam keadaan bagaimanapun, maksudnya dalam bentuk kalimat apapun. Dan wala tatimmul jumlatu bidunihi, susunan kalimat dikatakan tidak sempurna tanpa dengan adanya musnad dan musnad ilaih. Seperti contoh, as-sidqu amanatun. Sidik, jujur, itu adalah amanah. Kejujuran adalah amanah.
lafadz as-sidqu sebagai musnad ilaih. Sedangkan lafadz amanatun adalah musnad. Kedudukan lafadz as-sidqu dalam rangkaian kalimat as-sidqu amanatun adalah sebagai mubtada, dan mubtada adalah merupakan musnad ilaih. Sedangkan lafadz amanatun di dalam kedudukannya adalah sebagai khobar, dan khobar sendiri adalah merupakan musnad. Bisa dilihat juga di catatan kaki, fasidqu musnadun ilaihi li'annaka asnadta ilaihil amanatu wa hakamta alaihi biha wal amanatu musnadun li'annaka asnadtaha ilas sidqi wa hakamta biha alaihi. Lafadz as-sidqu adalah musnad ilaih karena engkau menyandarkan lafadz al-amanatu kepada lafadz as-sidqu. Artinya lafadz as-sidqu ini disandari oleh lafadz al-amanatu. Wa hakamta alaihi biha, dan engkau menghukumi atau menetapkan lafadz al-amanatu kepada lafadz as-sidqu. Maksudnya engkau menjadikan lafadz al-amanatu sebagai predikatnya lafadz as-sidqu. Selanjutnya lafadz al-amanatu adalah sebagai musnad karena engkau menyandarkan lafadz al-amanatu tersebut kepada lafadz as-sidqu. Wa hakamta biha alaihi, dan engkau menghukumi lafadz as-sidqu dengan lafadz al-amanatu. Engkau menetapkan lafadz al-amanatu kepada lafadz as-sidqu. Engkau terangkan lafadz as-sidqu dengan lafadz al-amanatu. Wal musnadu ilaihi la yakunu illa isman. Musnad ilaih tidak ada kecuali berupa isim. Maksudnya musnad ilaih itu hanya berupa isim. Artinya musnad ilaih itu tidak bisa berupa kalimah fi'il, isim fi'il, atau kalimah harf. Wal musnadu yakunu isman mithlu nafi'un min qawlika al-ilmu nafi'un wasma fi'lin mithlu hayhata al-mazaru wa fi'lan mithlu ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Musnad itu ada kalanya berupa isim. Artinya musnad itu bisa berupa isim. Seperti lafadz nafi'un dari contoh al-ilmu nafi'un. Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Lafadz al-ilmu adalah musnad ilaih, lafadz nafi'un adalah musnad. Di dalam rangkaian kalimah al-ilmu nafi'un, lafadz nafi'un itu berkedudukan sebagai khobar, dan khobar itu adalah merupakan musnad. Selanjutnya termasuk musnad adalah isim fi'il seperti contoh hayhata al-mazaru. Tempat rekreasi itu amat jauh. Lafadz hayhata adalah musnad dan lafadz al-mazaru adalah musnad ilaih. Lafadz hayhata ini merupakan isim fi'il yang termasuk musnad, dan lafadz al-mazaru ini adalah berkedudukan sebagai fa'il, dan fa'il tersebut adalah merupakan musnad ilaih. Selanjutnya termasuk musnad adalah kalimah fi'il. Seperti contoh ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Lafadz ja'a pada rangkaian ja'al haqqu berkedudukan sebagai fi'il, dan fi'il itu merupakan musnad. Lafadz al-haqqu sendiri berkedudukan sebagai fa'il, fa'il sendiri itu adalah musnad ilaih. Juga lafadz zahaqo. Lafadz zahaqo ini adalah kalimah fi'il yang merupakan musnad, dan lafadz al-batilu berkedudukan sebagai fa'il, dan fa'il sendiri adalah musnad ilaih. Kita lanjutkan lagi. I'rabul musnadi ilaihi. I'rab bagi musnad ilaih. Hukmul musnadi ilaihi ayyakuna marfu'an daiman haitsu ma waqa'a. Mithlu fazal mujtahidu al-haqqu mansurun kana Umaru adilan. I'rab yang ditetapkan bagi musnad ilaih adalah marfu' atau dibaca rofa. Artinya musnad ilaih itu dibaca rofa daiman haitsu ma waqa'a.
rofa'nya adalah selama-lamanya dimanapun musnad ilaih tersebut bertempat. Seperti contoh, fazal mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh itu telah lulus. Lafadz faza adalah fi'il. Fi'il itu merupakan musnad. Sedangkan lafadz al-mujtahidu adalah berkedudukan sebagai fa'il yang marfu atau dibaca rofa. Dan fa'il itu sendiri merupakan musnad ilaih. Selanjutnya contoh al-haqqu mansurun, kebenaran akan ditolong. Lafadz al-haqqu adalah berkedudukan sebagai mubtada, dan mubtada itu merupakan musnad ilaih. Mubtada sendiri dibaca rofa. Lalu lafadz mansurun berkedudukan sebagai khobar, dan khobar itu adalah musnad. Lalu contoh kana Umaru adilan, Umar adalah seseorang yang adil. Dalam rangkaian kalimat kana Umaru adilan, yang sebagai musnad ilaih adalah lafadz Umaru. Kedudukan lafadz Umaru sendiri adalah sebagai isimnya kana, dan isimnya kana itu dibaca rofa. Lalu lafadz adilan pada rangkaian kalimat tersebut adalah berkedudukan sebagai khobarnya kana yang dibaca mansub. Selanjutnya, illa in waqa'a ba'da inna au ihdai akhwatiha fahukmuhu hina idzin annahu mansubun mislu inna Umaru adilun. Musnad ilaih dibaca rofa selama-lamanya kecuali jika jatuh setelah inna atau salah satu daripada saudaranya inna. Dalam keadaan demikian, hukum atau i'rab bagi musnad ilaih adalah mansub atau dibaca nasab. Seperti contoh inna Umaro adilun, sesungguhnya Umar adalah orang yang adil. Lafadz Umaro ini adalah sebagai musnad ilaih, di mana Umaro tersebut adalah isimnya inna yang dibaca nasab. Sedangkan lafadz adilun sendiri adalah khobarnya inna yang dibaca rofa. Berikutnya membahas tentang i'rab bagi musnad. I'rabul musnadi. Hukmul musnadi in kana isman ayyakuna marfu'an aidan mithlu as-sabiqu faizun innal haqqa ghalibun. Hukum atau i'rab yang ditetapkan bagi musnad. Jika musnad tersebut berupa isim, itu ada kalanya marfu'an, ada kalanya dibaca rofa juga. Seperti contoh as-sabiqu faizun, yang dahulu adalah yang juara. Lafadz as-sabiqu sebagai musnad ilaih, lafadz faizun sebagai musnad. Lafadz faizun berkedudukan sebagai khobar, dan khobar itu merupakan musnad. Lafadz faizun sendiri marfu'un atau dibaca rofa. Karena khobarnya mubtada, hukumnya adalah marfu'. Selanjutnya contoh innal haqqa ghalibun, sesungguhnya yang benar pasti akan menang. Lafadz al-haqqa itu adalah berkedudukan sebagai musnad ilaih, sedangkan lafadz ghalibun berkedudukan sebagai musnad. Lafadz ghalibun dibaca rofa, dikarenakan lafadz ghalibun berkedudukan sebagai khobarnya inna. Selanjutnya, illa in waqa'a ba'da kana au ihdai akhwatiha fahukmuhu an-nasbu mithlu kana aliyun baba madinatil almi. Hukumnya musnad adalah rofa juga, kecuali jika jatuh setelah kana atau salah satu daripada saudaranya kana. Dalam keadaan demikian, hukum daripada musnad adalah nasab. Artinya i'rabnya musnad dalam keadaan jatuh setelah kana atau salah satu daripada saudaranya kana adalah nasab. Seperti contoh kana aliyun baba madinatil almi. Ali adalah pintu daripada kotanya ilmu. Lafadz aliyun adalah isimnya kana yang merupakan musnad ilaih. Sedangkan lafadz baba madinatil ilmi ini adalah khobarnya kana yang dibaca nasab yang merupakan musnad. Wa in kana al-musnadu fi'lan fa in kana madiyan fa huwa mabniyun 'alal fathi abadan kan tasara illa idza lahiqathu wawul jama'ati fayubna 'alad dhammi
kantasoru. Au dhamiru raf'in mutaharrikun fayubna 'ala sukuni kantasortu wantasortum wantasorna. Jika musnad itu berupa fi'il dan jika fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka fi'il tersebut dimabnikan fathah selamanya. Seperti lafadz intasoro yang artinya dia memperoleh kemenangan. Lafadz intasoro ini adalah musnad. Musnad yang berupa kalimat fi'il madhi yang mabni fathah dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir, artinya dhamir yang tersimpan. Selanjutnya illa idza lahiqathu wawul jama'ati, kecuali jika fi'il madhi tersebut bertemu dengan wawu jamaah atau wawu jama'. Dengan demikian fayubna 'ala dhammi, maka fi'il madhi tersebut dimabnikan dhamm. Seperti contoh intasoru, mereka memperoleh kemenangan. Lafadz intasoru ini adalah musnad yang berupa kalimat fi'il di mana fi'ilnya adalah fi'il madhi yang bertemu dengan wawu jama' dan dimabnikan 'ala dhammi. Selanjutnya, jika fi'il madhi tersebut bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, artinya dhamir yang bermahal rafa' yang berharokat. Dalam keadaan demikian, fayubna 'ala sukuni, fi'il madhi tersebut dimabnikan sukun. Seperti contoh intasortu yang artinya aku memperoleh kemenangan. Intasortum yang artinya kalian memperoleh kemenangan. Intasorna yang artinya kami memperoleh kemenangan. Ketiga fi'il tersebut adalah fi'il madhi yang mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik yang kesemuanya adalah musnad. Sedangkan kesemua dhamir rafa' mutaharriknya yaitu tu pada intasortu, tum pada intasortum, na pada intasorna adalah fa'il yang merupakan dhamir yang bermahal rafa' dan fa'il itu adalah merupakan musnad ilaih. Berikutnya, wa in kana mudhari'an fa huwa marfu'un abadan kayansuru illa idza sabaqahu nasibun fayunsabu nahwu lan tablughal majda illa bil jiddi au jazimun fayujzamu nahwu lam yalid wa lam yulad. Jika musnad tersebut berupa fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut dibaca rafa' selamanya. Seperti contoh lafadz yang suru. Lafadz yang suru ini adalah musnad berupa fi'il mudhari' yang dibaca rafa' karena tidak didahului oleh amil nasib atau amil jazim. Illa idza sabaqahu nasibun fayunsabu. Kecuali jika fi'il mudhari' tersebut didahului oleh amil nasib, maka fi'il mudhari' tersebut dibaca nasab. Seperti contoh lan tablughal majda illa bil jiddi. Engkau tidak akan mencapai kemuliaan kecuali dengan keseriusan. Lafadz tablugha ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca nasab karena didahului oleh lan. Lan ini adalah amil nasib. Dan lafadz tablugha itu sendiri merupakan musnad karena berupa kalimat fi'il mudhari'. Sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujub yang bermahal nasab. Dhamir tersebut adalah lafadz anta yang dikira-kirakan setelah tablugha. Selanjutnya, lafadz al-majda berkedudukan sebagai maf'ul bih yang dinasabkan oleh tablugha. Lafadz ilahnya sendiri adalah sebagai adat atau perabot istisna, dan lafadz bil jiddi sendiri adalah berkedudukan sebagai mustatsna yang majrur oleh harf jar berupa ba. Dalam tarkib atau rangkaian kalimah dalam bab istisna, contoh lan tablughal majda illa bil jiddi adalah merupakan kalam naqis dikarenakan tidak disebutkan mustatsna minhunya. Sedangkan dalam ilmu balaghah, rangkaian kalimat tersebut disebut sebagai kalam yang berfaedah qasar atau hasr. Au jazimun fayujzamu. Jika fi'il mudhari' tersebut didahului oleh amil jazim, maka fi'il mudhari' itu dijazmkan. Seperti contoh lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga Allah tidak dilahirkan. Lafadz yalid dan lafadz yulad ini adalah sama-sama fi'il mudhari' yang majzum atau yang dijazmkan oleh lam. Lam sendiri ini adalah amil jazim. Kesemua daripada fi'il mudhari' mulai dari yansuru, tablugha,
yalid, dan yulad itu adalah musnad yang mempunyai i'rab sendiri-sendiri, di mana lafadz yang suruh beri'rab rafa, lafadz tablugha beri'rab nasab, dan lafadz yalid dan yulad beri'rab jazm. Wa in ittasalat bihi ihdainu nayit tawkidi bunya 'alal fathi kayajtahidanna wa yajtahidan, au nunun niswati bunya 'alas sukuni kal fatayatu yajtahidna. Jika fi'il mudhari tersebut bertemu dengan dua nun taukid, yaitu nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah, maka fi'il tersebut dimabnikan fathah. Seperti contoh lafadz yajtahidanna dan contoh lafadz yajtahidan. Lafadz yajtahidanna ini adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid sakilah, dan lafadz yajtahidan adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid khafifah. Lafadz yajtahidanna ini dimabnikan fathah, begitupun juga lafadz yajtahidan juga dimabnikan fathah. Lalu jika fi'il mudhari tersebut bertemu nun nisfah atau nun jama' innas, nun yang berkedudukan sebagai fa'il yang merupakan dhamir rafa' mutaharrik yang berarti mereka perempuan banyak, maka fi'il mudhari tersebut dimabnikan sukun. Seperti contoh al-fatayatu yajtahidna, pemudi-pemudi itu mereka sedang berusaha. Lafadz yajtahidna ini adalah fi'il mudhari yang mabni sukun karena lafadz yajtahid ini bertemu dengan nun jama' innas. Wa in kana amron fa huwa mabniun 'ala sukuni abadan kaktub illa in kana mu'tallal akhiri fayubna 'ala hadfi akhirih kas'a wad'u wamshi, au kana muttasilan bi alifil itsnaini aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati fayubna 'ala hadfin nuni kaktuba waktubu waktubi, aw kana muttasilan bi ihdai nunai tawkidi fayubna 'alal fathi kaktuban waktubanna. Jika musnadnya itu berupa fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il amr, maka fi'il amr tersebut dimabnikan sukun selamanya. Seperti contoh uktub, tulislah. Lafadz uktub ini adalah fi'il amr yang mabni sukun. Kecuali jika fi'il amr tersebut mu'tal akhir atau huruf akhirnya berupa huruf ilat, maka fi'il amr itu dimabnikan dengan mabni membuang akhirnya, artinya membuang harf ilatnya. Seperti contoh is'a, artinya berusahalah. Ud'u, artinya berdoalah. Imshi, artinya berjalanlah. Lafadz is'a, ud'u, dan imshi itu adalah fi'il amr yang dimabnikan dengan membuang harf ilatnya, di mana is'a asalnya ada alifnya setelah ain, dan ud'u asalnya ada wawunya setelah ain, dan imshi asalnya ada ya-nya setelah shin. Atau jika fi'il amr tersebut bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jama' atau ya muannas mukhatabah, maka fi'il amr tersebut dimabnikan dengan membuang nun. Seperti contoh uktuba, uktubu, dan uktubi. Kesemua lafaz tersebut adalah fi'il amr yang dimabnikan ala hadfin nun, di mana asalnya uktuba adalah uktubani, uktubu asalnya adalah uktubuna, dan uktubi asalnya adalah uktubina. Atau jika fi'il amr tersebut bertemu dengan salah satu daripada dua nun taukid, yaitu nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah, maka fi'il amr tersebut dimabnikan fathah. Seperti contoh uktuban dan uktubanna. Lafadz uktuban ini adalah fi'il amr yang mabni fathah karena bertemu dengan nun taukid khafifah, dan lafadz uktubanna ini adalah fi'il amr yang juga mabni fathah karena bertemu dengan nun taukid tsaqilah. Kesemua fi'il ini
mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr itu adalah merupakan musnad dengan hukum masing-masing. Berikutnya membahas mengenai al-fudlah. Fudlah di dalam bahasa Indonesia biasa disebut keterangan tambahan. Al-fudlatu wa i'rabuha. Fudlah dan i'rabnya. Al-fudlatu hiyasmun yuzkaru litatmimi ma'nal jumlati walaysa ahada ruknaiha ay laysa musnadan wala musnadan ilaihi kan nasa min qawlika arsyadal anbiya'un nasa. Fudlah adalah isim atau kata benda yang dituturkan atau disebutkan gunanya adalah untuk menyempurnakan keterangan pada rangkaian kalimat. Fudlah tersebut bukan merupakan salah satu daripada dua rukunnya jumlah. Artinya fudlah itu adalah bukan kata pokok, bukan kata dasar di dalam penyusunan rangkaian kalimat di dalam bahasa Arab. Maksudnya fudlah itu bukanlah musnad dan juga bukanlah musnad ilaih. Yang termasuk kata dasar atau kata pokok penyusun kalimat itu hanya musnad dan musnad ilaih. Sedangkan fudlah itu adalah bukan termasuk kata pokok atau kata dasar di dalam penyusunan rangkaian kalimat di dalam bahasa Arab. Seperti lafadz an-nasah di dalam contoh arsyadal anbiya'un nasah. Para nabi itu telah menunjukkan manusia. Fa-arsyada musnadun wal anbiya'u musnadun ilaih wan nasa fudlatun. Lafadz arsyada ini adalah sebagai musnad, lafadz al-anbiya'u sebagai musnad ilaih, dan an-nasa adalah fudlah. Li'annahu laisa musnadan wala musnadan ilaih. Karena lafadz an-nasa ini bukanlah musnad dan juga bukan musnad ilaih. Wa inna ma utiya bihi litatmimi ma'nal jumlati. Lafadz an-nasa tadi ditambahkan hanya untuk menyempurnakan keterangan di dalam susunan kalimat, di dalam rangkaian kalimat tersebut. Wa summiyat fudlatan li'annaha zaidatun 'alal musnadi wal musnadi ilaihi. Fal fadlu fil lughati ma'nahu ziyadatu. Disebut fudlah karena hanya sekedar menjadi tambahan atas musnad dan musnad ilaihi. Sedangkan fudlah atau al-fadlu secara bahasa maknanya adalah az-ziyadatu, artinya tambahan atau kata tambahan. Artinya di dalam susunan kalimat bahasa Arab kata pokoknya hanya musnad dan musnad ilaih. Selain keduanya disebut sebagai tambahan saja. Wa hukmuha annaha mansubatun daimatan haitsuma waqa'at. Hukum i'rab daripada fudlah adalah mansubah, artinya dibaca nasab selama-lamanya dimanapun ia bertempat. Mislu yahtarimun nasu al-ulama'a ahsantu ihsanan. Manusia itu sedang memuliakan para ulama. Lafadz al-ulama'a di sini berkedudukan sebagai fudlah, di mana i'rabnya adalah nasab. Lalu contoh ahsantu ihsanan. Aku telah berbuat baik dengan sebenar-benarnya. Atau sungguh aku telah berbuat baik. Lafadz ihsanan di sini berkedudukan sebagai fudlah, di mana i'rabnya adalah i'rab nasab. Lalu contoh tola'atis syamsu sofiyatan. Matahari itu terbit dengan cerah. Di sini yang berkedudukan sebagai fudlahnya adalah lafadz sofiyatan. Lafadz sofiyatan beri'rab nasab. Selanjutnya contoh ja'at talamizu illa aliyan. Murid-murid telah datang kecuali Ali. Lafadz aliyan berkedudukan sebagai fudlah yang beri'rab nasab. Selanjutnya contoh safartu yaumal khamisi. Aku berpergian di hari Kamis. Lafadz yaumal khamisi beri'rab nasab dan berkedudukan sebagai fudlah. Contoh selanjutnya adalah jalastu amamal mimbari. Aku duduk di depan mimbar. Fudlahnya adalah lafadz amamal mimbari yang dibaca nasab. Selanjutnya contoh waqafan nasu ihtiraman lil ulama'i.
Orang itu berdiri untuk memuliakan para ulama. Lafadz ihtiraman di sini berkedudukan sebagai futlah yang dibaca nasab. Selanjutnya, illa idza waqa'at ba'da harfil jarri au ba'dal mudhafi fa hukmuha an takuna majruratan. Mislu katabtu bil qalami qara'tu kutubat tarikhi. Kecuali jika futlah tersebut jatuh setelah harf jar atau jatuh setelah mudhaf, maka hukumnya adalah majrurah, dihukumi jar. Seperti contoh kata betul bil qalami. Lafadz bil qalami di sini adalah berirab jar karena didahului oleh harf jar berupa ba. Untuk artinya kata betul bil qalami artinya aku telah menulis dengan menggunakan pena. Selanjutnya contoh qara'tu kutubat tarikhi. Aku telah membaca buku-buku sejarah. Pada rangkaian kalimat ini yang sebagai futlah adalah kutubat tarikhi. Lafadz kutubah sebagai mudhaf dan lafadz at-tarikhi sebagai mudhaf ilaih, di mana kedua lafadz tersebut adalah sama-sama menjadi futlah. Hanya saja untuk lafadz kutubah ini berirab nasab dan lafadz at-tarikhi ini adalah berirab jar karena lafadz at-tarikhi jatuh setelah mudhaf berupa lafadz kutubah. Berikutnya wa ma jaza ayyakuna umdatan wa futlatan jaza raf'uhu wa nasbuhu. Jika ada suatu kata atau kalimah boleh dijadikan umdah dan juga boleh dijadikan futlah, maka i'rabnya boleh rafa' dan juga boleh nasab. Artinya jika ada suatu kata yang mungkin bisa dijadikan sebagai umdah atau kata dasar, yaitu musnad atau musnad ilaih, atau mungkin dijadikan sebagai futlah atau kata keterangan tambahan, maka kata tersebut boleh untuk di'irabi rafa' dan juga boleh di'irabi nasab. Kal mustathna fi kalamin manfiyin dzukira fihil mustathna minhu. Seperti contohnya mustasna di dalam kalam manfi, yang mana di dalam rangkaian kalimah tersebut disebutkan mustathna minhunya juga. Nahwu ma jaa ahadun illa sa'idun wa illa sa'idan. Seperti contoh ma jaa ahadun illa sa'idun wa illa sa'idan. Tidak ada seorang pun yang datang kecuali Sa'id. Wa illa sa'idan artinya juga sama, kecuali Sa'id. Lafadz illa sa'idun di sini adalah menjadi musnad ilaih, artinya termasuk umdah. Sedangkan lafadz sa'idan di sini adalah sebagai futlah, yang artinya bukan termasuk musnad ilaih ataupun musnad. Fa in ra'aital ma'na rafa'ta ma ba'da illa liwujudil isnadi li'anna adamal maji'i in usnida ila ahadun fal maji'u musnadun ila sa'idun wa thabitun lahu wa in ra'aital lafdha nasabtahu li'annahu fil lafzi futlatun listifa'i jumlatil musnadi wal musnadi ilaihi. Jika engkau meninjau atau mempertimbangkan maknanya, yaitu atas rangkaian kalimat tersebut, maksudnya jika yang dianggap sebagai predikatnya adalah kedatangannya Sa'id dan yang dianggap sebagai pelaku kedatangannya adalah lafadz Sa'id, maka engkau boleh merofakkan lafadz yang jatuh setelah illa, yaitu lafadz Sa'idun menjadi illa Sa'idun, karena dianggap terdapat wujudnya isnad, yaitu penyandaran musnad, dalam hal ini arti datang, disandarkan kepada musnad ilaih yang dalam hal ini adalah lafadz sa'idun. Karena juga tidak adanya keterangan datang jika disandarkan kepada lafadz ahadun, sehingga keterangan datang yang dianggap musnad secara makna itu disandarkan kepada sa'idun, yang mana otomatis lafadz sa'idun itu menjadi musnad ilaih secara makna, dan keterangan datang itu menjadi tetap, artinya dipredikatkan kepada lafadz sa'idun. Dan jika engkau mempertimbangkan secara lafadznya, maka engkau boleh menasabkannya, karena lafadz sa'idan secara lafadz adalah merupakan futlah.
Karena di dalam rangkaian kalimat tersebut sudah terpenuhi jumlahnya. Maksudnya rangkaian kalimatnya sudah ada musnadnya yaitu lafadz ma jaa dan ada musnad ilaihnya yaitu lafadz ahadun. Sehingga lafadz illa sa'idan tersebut hanya berkedudukan sebagai futlah. Fa in dzukirul mustatsna minhu wal kalamu musbatun nusiba ma ba'da illa hatman. Jika disebutkan mustatsna minhunya, akan tetapi kalamnya berupa kalam musbat atau kalam positif, susunan kalimat yang positif, maka kalimat setelah illah atau kata yang jatuh setelah illah itu wajib dihukumi nasab atau wajib di'irabi nasab. Karena lafaz tersebut li'annahu futlatun lafzan wa ma'nan. Karena lafaz tersebut dianggap sebagai futlah secara lafaz dan secara maknanya. Nahwu ja'al qaumu illa sa'idan. Kaum itu telah datang kecuali Sa'id. Lafaz sa'idan di sini secara lafaznya adalah futlah karena sudah ada ja'a sebagai musnad dan lafaz al-qaumu sebagai musnad ilaih. Dan secara makna hukum kedatangan itu diperuntukkan pada lafadz al-qaumu pada arti kaum. Kaum ini sebagai pelakunya, sedangkan ja'a ini adalah sebagai berita kedatangan daripada al-qaumu itu sendiri. Di dalam makna, arti kedatangan itu dianggap sebagai musnad dan arti kaum dianggap sebagai musnad ilaih. Sehingga lafadz illa sa'idan kecuali Sa'id itu hanya dianggap sebagai futlah. Wa in hudzifal mustatsna minhu minal kalami rufi'a fi mithli ma jaa illa Sa'idun li'annahu musnadun ilaihi wa nusiba fi mithli ma ra'aitu illa Sa'idan li'annahu futlatun wa khufidha fi mithli ma marartu illa bi Sa'idin liwuku'ihi ba'da harfil jarri. Jika mustatsna minhu dibuang dari rangkaian susunan kalimat atau dibuang dari rangkaian kalam, maka lafadz yang jatuh setelah illah tersebut dirofakkan. Seperti contoh ma jaa illa Sa'idun. Tidak ada yang datang kecuali Sa'id. Lafadz Sa'idun setelah illah ini adalah musnad ilaih. Dikarenakan setelah ma jaa tidak ada musnad ilaih kecuali lafadz illa Sa'idun. Selanjutnya lafadz yang jatuh setelah illah ini juga bisa dibaca nasab seperti contoh ma ra'aitu illa Sa'idan. Aku tidak melihat selain kepada Sa'id. Lafadz illa Sa'idan ini berkedudukan sebagai futlah karena sudah terpenuhinya musnad dan musnad ilaihnya, yaitu lafadz ro'a sebagai musnad dan dhamir rafa' mutaharrik berupa tu sebagai musnad ilaihnya. Selanjutnya lafadz yang jatuh setelah illah itu juga bisa di'irabi jar atau dikhafatkan seperti contoh ma marartu illa bi Sa'idin. Aku tidak berjalan kecuali bertemu Sa'id. Lafadz illa bi Sa'idin ini di'irabi jar karena jatuhnya lafadz Sa'idin setelah harf jar. Berikutnya pembahasan mengenai al-adatu wa hukmuha, kata penghubung dan hukumnya. Al-adatu kalimatun takunu rabitatan baina juz'ayil jumlati au bainahuma wa bainal futlati au baina jumlataini. Adat adalah kalimah atau kata yang menjadi penghubung di antara dua bagiannya jumlah, yaitu di antara musnad dan musnad ilaih, atau di antara musnad dan musnad ilaih dan di antara futlah, atau menjadi kata penghubung di antara dua jumlah, di antara dua susunan kalimah. Wa dzalika ka adawati syarti wal istifhami wat tahdidi wat tamanni wat tarajji wa nawasibil mudhari'i wa jawazimihi wa hurufil jarri wa ghairiha. Adat-adat tersebut adalah seperti adat-adatnya syarat,
seperti in, man, mata, dan lain sebagainya. Dan juga adatnya istifham, perabot untuk pertanyaan, seperti ma dan man. Ma dan man yang digunakan untuk faedah pertanyaan, untuk arti bertanya. Man untuk arti siapa, ma untuk arti apa, dan juga seperti hal yang diartikan apakah dan lain sebagainya. Lalu perabot tahdid artinya anjuran, yaitu seperti halla, laula, lauma, dan lain sebagainya. Lalu perabot tamanni artinya harapan yang sulit untuk terjadi, yaitu laita, menggunakan perabot laita. Selanjutnya perabot taroji. Taroji ini artinya harapan yang bisa atau mungkin terjadi. Perabotnya adalah la'alla. Dan nawasibil mudhari'i, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' wa jawazimihi, dan amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Ini juga termasuk adat. Wa hurufil jarri, juga harf jar, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Yang insya Allah adat-adat atau perabot-perabot tersebut akan diterangkan pada bagiannya masing-masing di keterangan berikutnya. Lalu wa hukmuha annaha sabitatul akhiri ala halatin wahidatin li'annaha mabniyatun. Hukum daripada adat yang telah disebutkan tadi, itu bagian atau harf akhirnya menetapi pada keadaan yang satu, atau menetapi satu keadaan, karena perabot-perabot tersebut dihukumi sebagai mabni. Wal adatu in kanat isman taqa'u musnadan ilaihi mithlu man mujtahidun, wa musnadan mithlu khairu ma laka ma anfaqtahu fi sabilil maslahatil ammati, wa futlatan mithlu ihtarimil ladzi yatlubul ilma ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Adat jika berupa isim maka bisa jatuh sebagai musnad ilaih. Seperti contoh man mujtahidun, siapa orang yang berusaha itu. Lafadz man di sini adalah sebagai adat istifham atau perabot istifham yang kedudukannya adalah sebagai musnad ilaih. Selanjutnya adat tersebut juga bisa berkedudukan sebagai musnad, seperti contoh khairu malaka ma anfaqtahu fi sabilil maslahatil ammati. Sebaik-baik harta yang engkau miliki adalah harta yang engkau belanjakan pada jalan kemaslahatan yang umum. Ma sebelum anfaqtahu ini adalah sebagai musnad, di mana ma ini adalah berupa isim mausul yang silahnya adalah lafadz anfaqtahu fi sabilil maslahatil ammati. Dan ma isim mausul tersebut di dalam rangkaian kalimat berkedudukan sebagai khobar, dan khobar itu merupakan musnad. Berikutnya, adat yang berupa isim itu juga bisa berkedudukan sebagai futlah. Seperti contoh ihtarimil ladzi yatlubul ilma, muliakanlah orang yang menuntut ilmu. Lafadz alladzi di sini adalah sebagai perabot, sebagai adat yang berupa isim mausul, di mana fungsinya adalah menghubungkan antara kalimat dengan anak kalimat. Kalimat yang dimaksud adalah lafadz ihtarim, muliakanlah. Ini ada kata kerja, perintah, di mana fa'ilnya berupa dhamir mustatir wajib. Sedangkan anak kalimatnya adalah lafadz yatlubul ilma, yang di dalam ilmu nahwu diistilahkan sebagai silatul mausuli, silahnya isim mausul. Berikutnya contoh ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Takutlah kejelekan orang yang engkau berbuat baik kepadanya. Lafadz man di sini juga isim mausul, di mana silahnya adalah lafadz ahsanta ilaihi. Isim mausul di dalam rangkaian kalimat
ittaqi syarra man ahsanta ilaihi, yaitu lafadz man tersebut adalah berkedudukan sebagai futlah, karena man di sini adalah maf'ul bih dari lafadz ittaqi. Wa hina idzin yakunu i'rabuha fi ahwalir raf'i wan nasbi wal jarri mahalliyan. Dan ketika pada keadaan demikian, artinya ketika adat tersebut berupa isim, maka i'rab daripada adat itu adalah secara mahal saja atau i'rab mahalli, yaitu di dalam beberapa keadaan baik rafa, nasab, dan jar. Sekian pembahasan mengenai al-khulasatul i'rabiyatu. Jika ada keterangan atau pembacaan yang kurang benar, dimohon untuk membenarkannya. Selanjutnya, keterangan mengenai al-babul awwalu al-fi'lu wa aqsamuhu insyaallah akan diterangkan pada video berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat kepada kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.